Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tes kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecakapan dan kemampuan bahasa seseorang, baik itu tulisan maupun lisan. Ada beberapa macam tes kemampuan verbal, di antaranya adalah sinonim, antonim, dan analogi atau padanan kata. Di sini kita akan bahas ketiganya secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke analogi kata atau padanan kata. Dalam hal ini kita akan diuji tentang hubungan antara kata yang ada di soal dengan yang ada di jawaban. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini ada kata buaya dan kadal. Kita cari kata kunci yang tepat agar bisa mencari padanan kata atau analogi kata dengan yang ada di jawaban. Buaya dan kadal. Coba kita cari dengan kata kunci hewan. Untuk pilihan jawaban A, kecil dan besar. Ini sudah pasti salah karena bukan hewan. Lalu yang B, zebra dan kuda. Ini ada kemungkinan benar, teman-teman, karena sama-sama hewan. Lalu yang C, ayam dan kelinci. Juga masih ada kemungkinan benar. Lalu yang D, laki-laki dan anak. Ini sudah pasti salah karena bukan hewan. Lalu yang E, roti dan rembulan. Ini juga sudah pasti salah, teman-teman. Berarti kemungkinan jawabannya itu antara B dan juga C. Kalau kita menggunakan kata kunci hewan, berarti kemungkinan jawabannya itu masih ada dua. Lalu kita cari kemungkinan jawaban yang hanya satu saja, teman-teman. Berarti kita rubah kata kuncinya. Buaya dan kadal itu hewan yang hampir mirip, teman-teman, dari cara berjalannya. Karena memiliki sama-sama kaki 4. Lalu yang B, di sini zebra dan kuda. Itu juga hewan yang hampir mirip, teman-teman. Cara berjalannya maupun jumlah kakinya sama. Kalau yang C, di sini ayam dan kelinci. Itu ayam itu memiliki kaki 2 dan kelinci memiliki kaki 4. Berarti tidak mirip, teman-teman, hewannya. Berarti kemungkinan jawabannya di sini hanyalah yang B. Kalau kita menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Untuk nomor 1. Jadi untuk analogi kata atau padanan kata, teman-teman seperti itu caranya. Teman-teman cari kata kuncinya, lalu teman-teman cari padanan kata di pilihan jawaban. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata kering dan air. Untuk soal padanan kata, agar lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan ditambahkan sebuah kalimat, teman-teman, agar lebih mudah mengerjakannya. Kering, karena kekurangan air. Kita cari kata kuncinya seperti itu, teman-teman. Manusia, karena kekurangan norma. Ini salah, nggak nyambung. Lalu lapar, karena kekurangan kosong. Ini juga nggak nyambung. Lalu yang C, hidung karena kekurangan bau. Ini juga tidak nyambung. Lalu yang D, ngantuk karena kekurangan tidur. Nah, ini nyambung, teman-teman. Seperti padanan kata yang ada pada soal. Lalu yang E, kuping karena kekurangan tulang. Ini nggak nyambung, teman-teman. Berarti padanan kata yang cocok itu hanyalah pilihan jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kata belajar dan ada kata siswa. Tugas siswa adalah belajar. Kita cari dengan kata kunci seperti itu, teman-teman. Lalu pilihan jawaban yang A, tugas ilmuwan adalah meneliti. Ini ada kemungkinan benar, teman-teman, karena padanan katanya cukup tepat. Lalu yang B, tugas santri adalah garam. Ini nggak nyambung. Lalu yang C, tugas guru adalah murid. Ini nggak nyambung, teman-teman. Kecuali di sini jawabannya tugas guru adalah mengajar. Itu berarti ada kemungkinan benar. Tapi karena tugas guru adalah murid, ini sudah pasti salah. Lalu yang D, tugas karyawan adalah mesin. Ini sudah pasti salah juga. Lalu yang E, tugas nenek adalah kakek. Ini sudah pasti salah. Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban itu adalah yang A, teman-teman.
karena itu menggunakan kata kunci sama dan jawabannya pun bisa tepat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada kata air dan di sini ada kata menguap. Kita gunakan kata kunci air menguap. Berarti kata kuncinya adalah air jika dipanaskan akan menguap. Pilihan jawaban yang A, es jika dipanaskan akan mencair. Ini ada kemungkinan benar, teman-teman, karena es jika dipanaskan itu mencair. Lalu yang B, panas jika dipanaskan memuai. Ini berarti sudah pasti salah, nggak nyambung. Yang C, jatuh jika dipanaskan pecah. Ini juga sudah pasti salah, nggak nyambung juga. Uap jika dipanaskan hujan. Ini juga sudah pasti salah. Lalu yang E, laut jika dipanaskan mendung. Ini juga sudah pasti salah, teman-teman. Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban adalah yang A. Karena kata kunci yang tepat itu adalah yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada kata apoteker dan di sini ada kata obat. Kita cari kata kunci yang bisa membuat padanan kata di pilihan jawaban. Tugas apoteker adalah menyiapkan obat. Coba kita terapkan kalimat tersebut di pilihan jawaban. Tugas pesawat adalah menyiapkan penyakit. Oh, berarti salah, nggak nyambung. Tugas koki adalah menyiapkan masakan. Ini ada kemungkinan benar, teman-teman. Tugas seorang montir adalah menyiapkan rusak. Ini sudah pasti salah. Tugas meteor itu menyiapkan pohon. Ini juga sudah pasti salah. Tugas psikiater adalah menyiapkan ide. Ini juga sudah pasti salah, teman-teman. Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban yang benar itu adalah yang B. Karena kata kunci tersebut hanya tepat jika digunakan di pilihan jawaban yang B. Oke, sekarang kita masuk ke tes verbal selanjutnya, yaitu tentang sinonim. Kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertama, di sini ada kata kunci yaitu krusial. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata kunci krusial. Karena kita sering mendengar, entah itu di pertandingan sepak bola atau di pertandingan lainnya, laga krusial antara tim A versus tim B. Artinya krusial itu adalah laga yang gawat atau laga yang penting. Berarti sinonim atau persamaan kata dari krusial itu adalah laga penting, teman-teman, atau penting. Pilihan jawabannya adalah yang D. Karena hanya pilihan jawaban D yang mempunyai sinonim krusial. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata referensi. Kita juga sudah tidak asing dengan kata referensi. Contohnya, orang tersebut masuk ke perusahaan melalui referensi si A. Berarti arti dari referensi itu adalah sumber acuan atau rujukan. Kita cari sinonim atau persamaan kata dari kata referensi. Di sini pilihan jawabannya yang tepat hanyalah yang E. Karena hanya yang E yang mempunyai sinonim atau persamaan kata dengan referensi. Berarti jawabannya yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kata ciri. Jika ada info orang hilang, kita pasti akan mendengar disebutkan tentang ciri-cirinya. Berarti, ciri itu artinya adalah tanda khas yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dari pilihan jawaban, itu yang cocok, itu hanya pilihan jawaban yang D, teman-teman. Yaitu tanda khas. Berarti untuk nomor 3 itu jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada kata rapuh. Rapuh itu artinya adalah lemah atau tidak kokoh atau ringkih. Kita cari pilihan jawaban yang tepat. Yang A tulang, nggak nyambung, teman-teman. Yang B ringkih, berarti jawabannya adalah yang B ringkih. Yang C galau, nggak nyambung. D nggak nyambung, dan yang E juga nggak nyambung. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang B, ringkih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada kata plagiator. Kita juga sering mendengar kata-kata yaitu contohnya seperti ini. Akun atas nama B adalah plagiat
dari akun atas nama A. Berarti plagiat itu artinya adalah peniru atau penjiplak. Yang A nggak nyambung teman-teman, penjahat. Yang B penjiplak. Ini ada kemungkinan benar teman-teman. Lalu yang C peserta ujian nggak nyambung. D pekerja keras nggak nyambung. Dan yang E pemalas nggak nyambung. Berarti kemungkinan jawaban yang hanya mungkin adalah yang B, yang penjiplak. Oke, sekarang kita masuk ke tes kemampuan verbal selanjutnya, yaitu antonim atau lawan kata. Di sini ada kata pemupukan. Kita cari lawan kata dari pemupukan. Pemupukan adalah langkah untuk menyuburkan tanah. Untuk pilihan jawaban A, di sini ada kata rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses untuk membantu para penderita yang memiliki masalah serius. Ini tidak nyambung dengan pemupukan, teman-teman. Jadi nggak bisa menjadi lawan katanya. Lalu yang B, di sini ada kata reboisasi. Artinya adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Ini juga bukan lawan katanya. Lalu yang C, penggundulan atau penebangan. Ini juga bukan lawan katanya. Lalu yang D, defertilisasi. Ini artinya adalah keadaan yang tidak subur. Berarti ini adalah lawan kata dari pemupukan. Yang E, renovasi adalah perubahan. Ini juga nggak nyambung teman-teman. Berarti satu-satunya pilihan jawaban yang nyambung itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata hirau. Kita cari lawan kata dari kata hirau. Kita sering mendengar hirau itu apabila kita beri kata imbuhan itu menghiraukan. Atau artinya adalah memperdulikan. Kita cari pilihan jawaban yang memiliki lawan kata dari hirau. A, lupa, nggak nyambung. Yang B, ingat, juga nggak nyambung. Yang C, lalai, nggak nyambung. Yang D, kolase. Kolase itu artinya adalah komposisi artistik yang terbuat dari bahan kayu. Ini juga nggak nyambung. Lalu yang E, acuh. Acuh itu tidak memperdulikan. Berarti acuh itu adalah lawan kata dari hirau. Berarti jawabannya adalah yang E, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kata tesis. Tesis artinya adalah pernyataan-pernyataan yang didukung oleh argumen-argumen. Kita cari lawan kata dari tesis. Untuk pilihan jawaban A, di sini adalah hipotesis. Hipotesis adalah pengutaraan pendapat secara teori yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Berarti bukan lawan katanya, teman-teman. Lalu yang B di sini epitesis. Epitesis adalah tidak memiliki arti. Yang C di sini adalah sintetis. Sintetis itu adalah karet tiruan. Lalu yang D di sini adalah antitesis. Antitesis adalah pernyataan-pernyataan yang tidak didukung oleh argumen-argumen. Berarti ini adalah lawan kata dari tesis. Lalu yang E, sintaksis. Sintaksis adalah pengaturan hubungan kata dengan kata. Berarti satu-satunya pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman, yaitu antitesis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada kata ultima. Ultima itu artinya adalah bagian akhir. Kita cari lawan kata dari ultima. Untuk yang A itu kesan, itu nggak nyambung. Yang B itu adalah akhir. Kalau kita mencari sinonim, itu untuk pilihan jawaban B itu ada kemungkinan benar. Yang C itu final. Final juga bagian akhir. Kalau kita mencari sinonim, itu juga ada kemungkinan benar. Lalu yang D itu awal. Berarti lawan kata dari akhir itu awal. Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D, teman-teman. Yang E biasa juga nggak nyambung, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 5, yaitu kata gugur. Kita cari lawan kata dari gugur. Gugur itu artinya adalah berjatuhan, runtuh. Kalau dalam pertempuran, gugur itu artinya adalah meninggal ataupun wafat. Berarti kita cari lawan kata dari kata gugur. Yang A, rontok. Kalau kita mencari sinonim, itu ada kemungkinan benar. Yang B, tunas. Itu nggak nyambung, teman-teman. Yang C, salju, juga nggak nyambung. Yang D, jatuh. Ini kalau kita mencari sinonim, ini adalah pilihan jawaban yang juga ada kemungkinan benar, tapi di sini yang kita cari adalah antonim.
Berarti lawan kata dari gugur itu adalah yang E, yaitu tumbuh. Oke, baru saja kita telah membahas tentang tes kemampuan verbal, baik itu analogi kata atau padanan kata, lalu sinonim, dan yang terakhir adalah antonim. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.